Bu, barang dagangan kita tidak laku, Bu. Misalnya kan ada masa kayak kita jual makanan kan, Bu, udah kita ituin tidak laku-laku, Bu, di hari itu. Itu bisa dikatakan kerugian langsung. Kerugian langsung yang mana kita dagang itu tidak laku ya. Oke, kita lihat dulu ya. Apa sih disebut dengan kerugian langsung ya? Kerugian langsung itu adalah jumlah nominal yang harus kita tanggung akibat dampak langsung dari resiko yang dapat terjadi. Ya, itu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang terjadi. Misalnya, ya ini contoh ya. Misalnya apa? Itu terjadi korsleting listrik, ya. Nah, kalau terjadi korsleting listrik itu sehingga akibatnya apa? Terjadi kebakaran, ya kan? Iya, Bu, kebakaran. Ya, dari resiko kebakaran itu teridentifikasilah jumlah kerugian langsung. Ya, artinya nilai barang dagangan yang rusak, nilai kerusakan bangunan toko, ya, semua yang ada di dalam toko lah. Kalau memang dia kena di dalam toko atau mungkin di luar juga termasuk entah ada gerobak atau apa di luar toko, itu adalah kerugian yang langsung sifatnya. Ya memang diterima yang langsung secara ditanggung langsung akibat dari resiko yang terjadi. Itu disebut dengan kerugian langsung. Nah, kemudian kalau kerugian yang sifatnya tidak langsung itu kemungkinan adanya kerugian tidak langsung itu adalah apa ya? Itu adalah nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung resiko yang terjadi. Contoh misalnya ya, itu kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima. Ya, misalnya apa? Orang udah pesan makanan, apapun usaha Anda yang orang udah pesan tiba-tiba di cancel, ya. Nah, itu artinya walaupun dia udah kasih DP, ya, dikasih DP tapi DP-nya hangus kan, tapi si perusahaan itu nggak bisa mendapatkan sejumlah rupiah total dari jumlah order yang harusnya dia peroleh. Gitu. Misalnya dia bilang DP, misalnya harganya berapa gitu ya, dia bilang udah DP-nya 30% gitu ya. Ternyata 70% dia kehilangan gitu ya. Kemudian selain itu apalagi? Misalnya ya mungkin ada yang di sini ya, munculnya biaya operasional tambahan ya. Nah, seperti apa? Misalnya eh, apa contoh? Coba biaya operasional tambahan. Siapa mau jawab? Ya, halo. Operasional tambahan apa? Contohnya Iya, kira-kira? iya, Bu. Mau Ya, jawab lagi, Bu. ya. Bioprasana misalnya kalau ada terjadi ini, Bu, apa persediaannya udah ini, Bu, udah membusuk kayak bahan. Misalnya kalau saya mau buat bahan dagangan kan, Bu, misalnya mau buat makanan tiba-tiba bahannya itu udah expire itu, Bu, jadi ada biaya tambahan. Kita tidak tahu kan kalau itu expire, Ya, jadi ada operasional tambahan lagi, Bu. ya bisa, bisa. Jadi udah expire, terpaksa harus beli lagi ya, karena udah nggak bagus ya, ya kan? Kalau kita memaksakan menggunakan produk atau bahan bahan baku yang sudah tidak baik bagus kualitasnya, ya contoh untuk misalnya catering makanan, olahan makanan, ya kita nekat gitu menggunakan daging yang sudah kurang begitu bagus, ya sudah mendekati expired tinggal 1 hari atau mungkin sudah lewat udah lewat sehari lah dari masa expirednya. Itu hati-hati loh, jangan jangan kita nekat gitu ya, karena kualitas itu penting sekali, kesegaran itu penting. Kesegaran itu kan nanti mempengaruhi cita rasa dari makanan, ya. Anda mau nggak, Anda rela
rugi, Anda tidak mau rugi sedikit, tapi dampaknya nanti ke depan rugi Anda berlipat-lipat, ya kan? Siapa yang mau yang nyaman memakan makanan yang rasanya udah tidak segar? Ini konsumen juga pinter. Anda mau bumbuin, mau apa tutup-tutupi begitu dipakai bahan-bahan tertentu untuk menjaga kesegaran atau apa, tetap aja ya pasti aja akan terasa juga gitu. Nah, biaya operasional tambahan itu misalnya ya ada kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan bahan bakar minyak ya, itu bisa menjadi biaya operasional tambahan Anda ya. Nah, kemudian eh, apa nih kesempatan investasi yang hilang. Ya mungkin ada yang mau kasih pendapat mungkin. Kayaknya Trimidas melulu ya. Coba yang lain siapa? Ayo, jangan Trimidas terus. Lestari, Lestari Laila. Hadir, Lestari. Halo Lestari. Suaranya kemana Lestari? Halo, nggak hadir ya? Serafin Benedikta. Hadir? Serafin, ini kuliah apa enggak ya? Saya panggil-panggil kok nggak respon ya? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Serafin dipanggil tidak respon. Poihare Aldo, ya, Serafin, Ya, Bu. ya, Poihare Aldo, Alma, Ya, Bu. Almia Ya, Fatihega. Orang Nias ya, ya? Bu. Ya, saya orangnya. Ya, Diana, coba. Yang tadi, apa tadi? Pertanyaan saya tadi. Resiko kesempatan investasi yang hilang. Ada contohnya? Misalnya apa? Ada yang mau jawab? Oh, Lestari Laila. Ya, silakan Lestari. Lestari, angkat tangan. Lestari angkat tangan tapi nggak ada suaranya gimana ini? Halo, sambil absen ya saya ya. Ini jarang absen. Lestari, apakah sinyal bermasalah? Kalau saya panggil berapa kali nggak ini, berarti saya nggak hadir ya? Apakah begitu Saya ya? Bu, coba menjawab. Aron, ya silakan. Kayak kesempatan investasi yang hilang itu kayak misalnya kita nih mau ingin bekerja sama dengan perusahaan lain, tapi perusahaan yang kita mau ambil ini punya modalnya yang sangat besar, tapi perusahaan yang lain juga menawar kita dengan modal yang kecil. Pasti kita lebih memilih perusahaan dengan modal yang besar karena peluang kita menggunakan kesempatan modal yang lebih besar sehingga bisa membuat perusahaan kita maju seperti itu. Oke, kita tampung dulu. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Midas.
kecurian bahan produk, Bu. Jadi kayak misalnya dia kan kayak dia membutuhkan itu, Bu, misalnya dia butuhkan kompor, tiba-tiba ada maling kan, Bu. Itu kan kompor kan bisa, saya kan kompor buat masak kan, Bu. Terus kompor dicuri, Bu, sama orang kan, itu kan, Bu, investasi, Bu, buat perusahaan tersebut untuk masak. Contoh kecil seperti itu aja, Bu. Kecurian barang. Kecurian apa tadi? Kompor. Kecurian ini, Bu, bahan untuk menghasilkan produk. Oh, maksudnya bahan baku gitu ya? Misalnya begitu. Iya, Bu, bisa bahan baku sama peralatan juga, Bu. Ya, artinya ada aset-aset yang atau bahan baku atau aset lain di toko atau di pabrikan atau di perusahaan yang dicuri sehingga akibatnya menghambat gitu ya, kira-kira ya, menghambat proses produksi, ya, Bu. Sehingga akibatnya membutuhkan waktu lah gitu ya, membutuhkan waktu untuk membeli kembali peralatan-peralatan yang sudah aset-aset yang sudah dicuri itu, sehingga tertunda lah ya proses produksi, sehingga untuk memenuhi permintaan pasar, mendistribusikan dan lain sebagainya menjadi terkendala. Ya, oke, bisa. Oke ya, jadi itu tadi adalah bentuk-bentuk kerugian akibat risiko, yaitu yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Ya, kesempatan investasi yang hilang juga misalnya seperti ini, yang kita lihat adalah pandemi ya, masa pandemi ini harusnya itu banyak sekali orang bisa melakukan ekspansi usaha, membuka toko atau apa di tempat-tempat yang sebenarnya punya potensi gitu ya. Misalnya ada di sekolahan ya, dia ada punya konsep makanan yang cukup menarik, sehat dan terjangkau. Ya, tapi karena pandemi sampai kita udah mau 2 tahun, akibatnya gagal ya, bukan gagal, maaf. Maksudnya tertunda ya rencana itu. Karena kalau berjualan di sekolahan, ya sekolahnya tutup untuk apa gitu ya. Ya percuma lah orang dia target marketnya adalah anak sekolahan, anak SD sampai SMP, tapi karena tidak bisa dia harus alih lagi ke produk lain ya, atau mungkin dia sambil dia membuka online shop ya, bisa menjadi dropshipper ya, dan atau menjadi masuk ke dia buka toko di marketplace ya, untuk sementara gitu. Oke, baik, next slide berikutnya. Ya, baik. Ini bagaimana sebenarnya kita mengkalkulasi risiko ya. Penting sekali kita sebagai pengusaha atau calon pengusaha itu harus tahu sebenarnya gimana sih mengelola. Yang pertama adalah kita harus tentukan berapa sering atau frekuensi ya. Frekuensi atau probability terjadi risiko tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus menentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Apa dampaknya? Kemudian kita harus bisa menghitung ya, atau kita mengkalkulasi dengan formula itu frekuensi kali dampak. Sebagai contoh misalnya Anda punya risiko terjadi adanya pencurian barang dagangan, itu adalah kira-kira 5 kali pencurian dalam 1 bulan. Nah, untuk setiap kejadian pencurian ya, itu rata-rata Anda mengalami kerugian adalah sebesar 300.000 ya. Jadi sebulan itu 5 kali. Kemudian rata-rata kerugian Anda adalah 300.000. Berarti frekuensi kali dampak. Jadi 5 kali 300.000. Artinya
kemungkinan prediksi kerugian Anda tiap bulan itu adalah 1,5 juta. Ya. Nah, jadi berarti saya ini karena sering mengalami pencurian barang di toko saya, berarti kira-kira ini 1,5 juta nih saya harus ada dampak dari pencurian itu terhadap toko saya gitu ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Ya, pengelolaan risiko itu adalah mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar. Jadi mengelola itu adalah 80-20 ya, prinsip Pareto itu. Jadi kita mulai kelola yang paling memiliki risiko yang paling potensial. Itu cara kita mengelola. Dalam hal apa? Misalnya tadi yang tadi saya katakan 1,5 juta itu. Kecurian itu barang-barang kita tuh barang-barang apa? Ya, di mana, di bagian mana, ya. Nah, oleh karena itu pilihan strategi pengelolaan itu adalah yang pertama kita harus awasi. Kita mau pasang CCTV misalnya, ya. CCTV adalah dengan memorinya yang banyak. Jangan pasang CCTV tapi memorinya terbatas. Bagaimana Anda bisa merekam kejadian itu demi kejadian kalau memori dalam CCTV Anda itu juga punya keterbatasan? Otomatis Anda yang malingnya itu juga otomatis nggak bisa terekam dengan baik. Ya kualitas CCTV-nya juga. Dan bukan hanya satu gitu loh. Kalau itu sudah sampai rata-rata 1,5 juta itu kan duit, bukan yang nggak duit ya. 1,5 juta ya amit-amit ya. Misalnya nanti dari rata-rata 5 bisa meningkat, amit-amit. Tapi dengan Anda memasang peralatan-peralatan seperti itu bisa langsung ketahuan ya. Di beberapa tempat, bukan hanya di lokasi itu saja, tapi dari pintu masuk, yang dimana lokasinya tuh tidak mudah dilihat. Mungkin Anda pasang penyadap juga ya. Karena kalau nanti dia tahu, dia tinggal semprot pakai pilok, ya udah, ya ya nggak bisa direkam, ya. Kemudian kalau dia tidak muncul, ya supaya tidak muncul itu adalah ada SOP, ya, standar operating prosedur ya. Itu adalah SOP yang baik. Jadi contohnya misalnya kalau dia melakukan pengawasan terhadap kualitas produk dan proses, kemudian dia juga harus melengkapi area produksi dengan alat-alat keselamatan kerja. Karena banyak sekali tenaga-tenaga kerja di pabrik-pabrik itu yang mengalami kecelakaan kerja. Ya, dan itu bisa berakibat kepada produktivitas kerja dari orang yang mengalami kecelakaan. Ya, jadi itu harus dilengkapi dengan baju, peralatan keselamatan kerja, dan dia harus dilatih, harus ada pelatihan berkala untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Makanya harus ada standar operasional prosedur tadi. Ya, kemudian selain itu dia juga harus menimbulkan semangat budaya sadar risiko. Ya untuk pabrik-pabrik yang menggunakan alat-alat proses produksi yang cukup riskan, beresiko, ya, itu harus ada budaya sadar risiko. Ya, jadi orang masuk ke sana, kalau misalnya mau apa, itu harus cepat-cepat. Memang dia sudah harus menggunakan peralatan keselamatan kerja. Ya, jadi ada area tertentu yang memang resikonya tinggi, dia harus melengkapi itu dan mematuhi prosedur itu dan tidak boleh lengah. Ya, nah itu kepada semua karyawan. Jadi budaya. Ya, nah kemudian ada pengawasan terhadap kualitas. Nah, jadi resiko jangan sampai barang itu sering di-reject, ya, atau barang yang di-reject itu pun akhirnya lolos daripada pengawasan kualitas, akhirnya sampai ke pasar, sampai kepada end user-nya, kemudian produk Anda akan dicap produk yang gagal di pasar, karena sering ada barang-barang yang tidak sesuai dengan kualifikasi daripada yang diinginkan
pasar seperti itu. Ya, jadi ada pengawasan yang ketat tentu saja. Ya, karena produk yang sering bermasalah itu ujung-ujungnya nanti akan berdampak kepada kinerja dan nama baik, ya, nama baik daripada merek yang Anda bangun sudah susah payah dari awal. Karena merek itu adalah identitas, merek itu adalah KTP Anda, ya. Orang mengenal produk adalah dari merek, ya. Bukan mengenal produk itu adalah dari pemimpin, daripada si pengelola atau seorang manajer, tapi dari merek yang tercantum di situ. Kemudian yang berikutnya itu adalah bisa ditransfer kepada orang lain, misalnya konsumen, ya. Nah, jadi untuk ditransfer kepada pihak lain itu dapat dilakukan untuk meminta pembayaran di awal. Seperti tadi, kalau dia mau order, ya, biasanya orang order kan minta DP dulu dong, gitu, ya. Soalnya biar gampang nih, saya mau beli bahan-bahan baku. Nah, itu kan biasanya gitu. Saya mau belanja dulu nih ke pasar beli bahan baku, tolong kasih DP dong. Ya gitu. Kalau mau lebih itu enggak apa-apa, katanya kan. Nah, jadi selain itu juga ada kepada supplier dan asuransi. Banyak sekali ya yang diasuransikan itu toko diasuransi kebakaran, ya. Kemudian supplier juga, ya. Nah, jadi ini penting sekali pengelolaan risiko. Nah, selain itu adalah kita biayai sendiri. Artinya dibuat cadangan dana untuk membiayai jika risiko terjadi. Kenapa? Kalau misalnya pembuatan dana cadangan itu pasti akan meningkatkan modal kerja, ya. Namun jika membiayai risiko tanpa dana cadangan akan menimbulkan risiko baru. Kenapa? Karena terganggunya kegiatan bisnis. Jadi kita tidak memperuntukkan dana cadangan itu untuk pos tersendiri, tapi kita tidak mengadakan itu ketika, ya, tidak khusus mengadakan dana cadangan, tapi ketika kita melakukan kegiatan usaha, ya, kemudian tiba-tiba ada mengalami sesuatu dan lain hal, misalnya kebakaran di toko, kemudian ada alat-alat yang terbakar tidak bisa berfungsi, Anda harus beli lagi. Otomatis untuk membeli barang yang sudah rusak akibat kebakaran itu Anda menggunakan dana untuk produksi. Nah, akibatnya produksi itu akan terganggu gitu, ya. Nah, jadi oleh karena itu harusnya kita membuat dana cadangan, ya, supaya jangan proses produksi itu untuk memenuhi order daripada konsumen itu tidak terganggu, tidak terhambat, tidak tersendat-sendat, ya. Karena konsumen itu nggak pernah mau tahu dengan kondisi toko Anda, internal Anda. Dia nggak pernah mau tahu. Anda bilang mohon maaf lah, harap maklum, ya, bisa ditunggu nggak? Nggak ada, ya. Anda mengharapkan mereka untuk memahami Anda, enggak. Anda pahami dulu mereka, baru mereka memahami Anda. Itu kan? Coba. Anda order kemudian, maaf ya toko saya lagi kebakaran, boleh ditunda dulu nggak? 3-4 hari ini baru saya buat pesanan Anda. Siapa yang mau? Yang ada orang marah gitu loh. Ya kan? Masa saya disuruh-suruh nunggu, emang apaan gitu ya. Ya, itu loh, ya. Nah, kemudian tambahan satu lagi ya. Anda catat ya. Lupa saya ketik ya. Tambahan satu lagi yang paling bawah itu adalah ada 3 ya pengelolaan risiko itu. Yang pertama mulai dari risiko kemungkinan itu prinsip Pareto, yang kemudian yang kedua pilihan strategi pengelolaan, yang ketiga adalah dihindari. Yang ketiga itu dihindari, ya. Jadi misalnya dihindari itu adalah tindakan secara sadar untuk menghindari risiko yang dihadapi. Jadi memang secara sadar, tindakan kita secara sadar untuk menghindari risiko. Misalnya apa? Jika selama 1 minggu ke depan itu diprediksi itu akan hujan lebat, sangat lebat bahkan. Maka jika Anda punya bisnis restoran, ya, Anda itu disarankan untuk menghindari
penjualan macam-macam minuman yang dingin atau aneka es. Kalau dalam cuaca musim hujan, ya, musim hujan kan intensitasnya kan cenderung lebih lebat ya dari hari-hari yang biasa. Nah, hal ini dilakukan karena kemungkinan produk itu nggak laku, ya. Namun sebagai seorang pebisnis, ya, itu perlu diingat bahwa terlalu sering Anda melakukan penghindaran terhadap risiko itu bisa berdampak terhadap lambatnya pengembangan usaha. Karena bisa aja banyak kesempatan atau peluang yang terlewatkan. Jadi pertanyaan saya ya sama Anda, terserah siapa yang mau jawab. Pertanyaan saya, tadi kan saya katakan bahwa kalau terlalu Anda menghindari risiko itu bisa berdampak. Jadi kalau begitu, kalau ketika membuka restoran, membuka restoran, apakah kita ketika musim hujan yang lebat, apakah kita tidak menyediakan minuman es minuman aneka es? Coba saya mau minta siapa yang mau memberikan pendapat, silakan. Bu, boleh diulangi, Bu? Ya, gimana? Diulangi? Ya, Iya, Bu. misalnya gini, tadi kan yang terakhir ya, ditambahkan ya poin terakhir ya. Kan ada 3 tuh, pengelolaan risiko itu ada 3. Saya lupa di laptop saya sih kebetulan tadi saya kirim kan agak pagi, kemudian saya pas cek gitu waktu mau ngajar saya kok ada satu lagi. Jadi Anda catat aja deh ya. Jadi yang ketiga itu adalah dihindari ya, dihindari itu atau risk avoidance, bisa ditulis risk avoidance. Jadi resiko yang dihindari. Bisa? Sudah Bu, sudah saya ketik Bisa, di Bu. kolom cek Bu. Iya, ya. Coba saya tulis risk oh iya, oke, udah ditulis ya sama Trimides. Oke. Yang maksudnya dihindari itu dalam bahasa Inggrisnya dalam kurung itu risk avoidance. Oke, saya memperjelas kembali yang tadi pertanyaan saya. Jadi misalnya gini, kalau namanya dihindari itu artinya tindakan kita secara sadar itu menghindari resiko. Jadi secara sadar nih kita hindari. Karena misalnya ini musim hujan dan hujan itu lebat, itu kalau disarankan untuk ketika kita buka restoran, ya kan restoran itu makanan ada minuman itu yang beraneka yang minuman aneka es itu sebaiknya tidak usah menghindari penjualan minuman aneka es. Katanya menghindari ya. Tapi dikatakan bahwa kenapa? Karena itu bisa saja tidak akan laku ya. Namun harus kita ingat sebagai seorang entrepreneur atau seorang pebisnis terlalu sering melakukan penghindaran risiko, akibatnya apa? Dampaknya adalah lambatnya pengembangan usaha. Kenapa? Karena bisa aja ada kesempatan atau banyak kesempatan yang terlewatkan. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu bagaimana tanggapan Anda dengan restoran yang melakukan penghindaran, misalnya musim hujan tuh, masa musim hujan dingin orang dikasih minum es, jadi nggak menyediakan. Menurut Anda kira-kira gimana? Silakan. Apakah jelas? Tadi suara saya jelas ya? Halo, yang nanya tadi Aaron ya? Iya Bu, Silakan. Aron. Iya, Bu. Pardon. Udah jelas? Udah, Bu.
Ya, jadi pertanyaan saya itu kan tadi kan itu udah saya jelaskan. Jadi kalau untuk restoran yang menyajikan makanan plus minuman aneka es, apakah dia juga apakah dia juga melakukan, ya udah untuk sementara saya jangan sajikan dulu dah yang beres-es itu, minuman-minuman yang pakai es gitu. Kalau Kayaknya Bu, ya silakan. kalau menurut saya, kalau menjadi seorang penjual kayak yang tadi Ibu bilang bahwa musim hujan, jadi kita jangan nggak usah untuk menyediakan minuman yang beraneka ragam es. Sepertinya saya tidak setuju dengan hal itu, Bu. Bisa saja kita apa tuh melupakan apa kesempatan dengan kesempatan yang ada. Musim hujan juga ada orang yang berminum es, Bu. Jadi kalau misalnya kita nggak jual, berarti kita mengurangi kesempatan kita dalam berbisnis. Jadi kalau memang kita betul-betul mau berbisnis, jadi mau musim hujan atau musim panas, kita jual saja. Karena itu merupakan salah satu bentuk khas kita untuk berbisnis, membuat usaha kita maju, usaha kita lancar, seperti itu, Bu. Ya, mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan sebelum saya ini kan? Boleh Bu, saya ingin berpendapat. Nama saya Javani dengan NIM belakang 009. Pendapat saya sih lebih baik boleh untuk tidak menjual yang beres, Bu. Karena kita lihat dari kondisi juga dari konsumen ketika ada orang yang kondisi cuaca hujan, apalagi kita menjual yang es kayak gitu, benar kata Aaron, mungkin kita bisa mengambil kesempatan. Tapi lain pihak kan kita juga mementingkan gimana keadaan konsumen, Bu. Berarti kalau misalnya konsumennya makin sakit gitu gara-gara es, bisa jadi kan nanti ada bumerang bagi kita, Bu, disalahkan karena ngapain jualan es. Angka baiknya kita berinovatif, membuat produk lain yang untuk hangat atau enggak minuman yang untuk lebih menambahkan stamina saat musim hujan. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Ya, baik. Ya, ini ada ada dua pendapat. Yang satu setuju, ada yang tidak. Tadi balik lagi seperti yang dikatakan bahwa perlu diingat bahwa kalau kita terlalu sering menghindari resiko, jadi terlalu super hati-hati, ya. Aduh, jangan deh, ini musim hujan. Kayaknya nggak ada tuh yang minum es, ya. Kayaknya kalau es ini kayaknya enggak, ya. Jadi ketika kita belajar mengenai pengelolaan resiko, bagaimana melihat resiko, ya. Kalau kita lihat, ya, sebuah restoran ketika pengunjung datang itu adalah orang-orang yang memiliki pilihan yang bermacam-macam. Satu. Yang kedua, pertanyaannya ketika musim hujan yang lebat maupun musim hujan, apakah dia tidak menyediakan es? Bisa ya dia menyediakan es. Ya, bisa saja dia menyediakan es. Tapi dalam perkembangan dalam pelaksanaannya setiap hari, kemungkinan frekuensi penyediaan untuk minuman yang beres tadi tidak semaksimal seperti pada saat musim panas. Ya, tidak semaksimal seperti musim panas. Jadi contoh misalnya ada konsumen yang datang ke restoran, ya, kemudian kalau si konsumen ini katakan begini, kalau saya tuh musim hujan, musim panas, ya saya memang senang minum es dan nggak ada masalah. Ya, justru saya tuh ingin cari restoran yang ada esnya nggak ya. Nah, coba kalau ada konsumen yang mau ngomong gitu gimana, ya kan? Saya nggak masalah, orang saya memang senang minum es dari kecil, mas saya nggak masalah mau musim hujan kayak, mau musim panas kayak, mau musim hujan, tetap saya memang penggemar minum es. Makan makan besar, makan kecil, itu hobi saya minum es dan nggak ada masalah. Saya kesini justru saya tahu karena di sini ada menyediakan es kan. Kok tahu? Dari teman saya. Oke,
Itu satu. Kemudian ada lagi yang datang, misalnya, ya, dia bilang, di sini ada minuman panas nggak? Jahe, minuman wedang jahe, ini musim hujan, ya. Kalau misalnya dia katakan, aduh, ini yang ada teh panas doang kan musim hujan, ya teh panas aja. Oh nggak ada wedang jahe ya? Oh nggak ada sih, aduh harusnya ada dong, ini kan musim hujan. Nah, berbicara dengan kondisi-kondisi konsumen yang berbeda-beda selera, pilihan, ya, lifestyle-nya, segala macam perilaku, ya. Apakah orang minum es sudah pasti sakit? Belum tentu, ya kan? Karena orang punya daya tahan orang masing-masing beda-beda. Ada yang memang pantang minum es ketika musim hujan, ada yang minum es musim panas sakit. Artinya daya tahan tubuh orang itu kapanpun bisa berubah-berubah. Mau dia yang biasanya dia tahan minum es musim panas, tiba-tiba minum es sedikit aja. Saya kan bicara tentang daya tahan tubuh. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasikan, oh minum es orang pasti sakit. Saya secara pribadi pernah dulu di mana saya lihat hujan-hujan, ya, itu minum es. Saya bilang gitu, waduh, ya, oh santai aja minum es gitu. Maksudnya minuman teh dicampur es, esnya besar-besar lagi, ya. Mungkin kita lihat, tapi fine-fine aja, ya gitu. Nah, jadi ketika di sini dikatakan jangan kita harus ingat bahwa sebagai seorang entrepreneur, wirausaha atau calon pengusaha itu kalau kita terlalu sering menghindari risiko, kita akan kehilangan kesempatan. Potensi pasar itu ada aja. Baru bukan hanya 1-2 orang yang masuk ke toko ke restoran kita. Mereka ketika momen musim hujan, ya, yang seperti itu kita ada menyediakan, ya, yang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bagi orang kebanyakan nggak ada, tapi ada. Tapi apa? Dampaknya mereka akan menjadi pewarta untuk restoran Anda. Kalau kita bicara konsep viral marketing, itu salah satunya adalah word of mouth, promosi dari mulut ke mulut. Itu yang pernah saya katakan efeknya seperti virus, pemasaran virus. Kenapa virus? Karena dia menyebarnya cepat sekali. Nah, jadi orang akan mengenal restoran Anda, warung makan Anda itu karena menyediakan sesuatu yang beda, ya, beda. Oh, di sana tuh lengkap tuh. Dia musim hujan ada juga tuh minuman es, ya kan? Wedang jahe, yang pokoknya inilah, ya, minuman-minuman tradisional untuk kesehatan, ya, ramuan minuman rempah-rempah. Jadi sama di sana tuh komplit. Nah, label Anda udah nambah restoran yang komplit, walaupun restoran Anda mereknya nama restoran Anda beda, tapi mereka udah memberikan positioning, ya. Positioning itu adalah image tentang produk, tentang restoran Anda. Positioning itu adalah image yang tertanam. Akibat dari apa? Proses pengalaman. Jadi proses pembelajaran itu terekam dalam memori sehingga orang akan mengenal Anda dari pengalaman orang belajar ketika orang datang di toko atau rumah makan Anda atau restoran Anda. Jadi ketika orang melakukan keputusan pembelian di toko, di restoran Anda, karena mereka start awalnya adalah pengenalan masalah dulu. Masalahnya apa? Saya lapar. Saya lapar nih. Oh, saya cari rumah makan dong. Oh, itu ada restoran tuh. Menyediakan ini. Kan biasanya tuh kan ada tuh tulis. Menyediakan minuman hangat, panas, dingin, herbal, minuman herbal, ya kan? Nah, karena Anda startnya itu dari pengenalan masalah. Tapi kemudian Anda lihat di sana, waduh, mantap nih, ada minuman es, ya, kemudian ada hujan-hujan, kita ada es, oh bagus tuh ke sana, ya. Nah, akhirnya terekam di memori Anda, akhirnya Anda selalu teringat kalau Anda makan restoran yang menunya komplit, makanan dan minuman yang komplit itu di sana.
gitu ya. Jadi ada sebuah proses pembelajaran di situ. Nah, oke, lanjut. Ya, ada slide berikutnya. Ya, ada tips dan trik. Ya, memang materi kita nggak terlalu banyak ya hari ini. Tips dan trik itu adalah bagaimana kita menghadapi risiko. Yang pertama adalah kita perlu paham ya bahwa risiko itu tidak untuk menjadi penghambat. Nah, jadi jangan di benak kita, pikiran kita menjadi sebuah barrier ya, menjadi penghambat atau tembok untuk maju. Resiko tuh harus diambil. Seperti yang tadi saya katakan, webinar yang tadi, jamu menjadi sesuatu minuman dengan, kalau nggak salah dia ada ya, jual juga di apa itu, dia bilang tadi di Tokopedia, kemasan untuk itu apa namanya, minuman-minuman itu, dia melihat resiko yang tidak kekinian, tidak modern, tapi dia angkat itu, ya, itu penuh resiko, bukan tidak, ya. Bagaimana anak-anak muda diajak untuk minum jamu? Kayaknya kayak minum jamu tuh kayak ini ya, generasi apa namanya, eyang saya misalnya gitu ya, generasi bapak ibu saya. Kayaknya saya nggak bukan gue banget deh. Nah, tapi bagaimana? Orang batik juga dulu kan begitu. Batik itu selalu persepsi orang kalau pakai batik tuh kondangan, acara-acara resmi, ya. Nah, sekarang coba Anda lihat di mana-mana anak muda juga pakai batik, ya kan? Jadi konsep ya, pola pikir yang tradisional, yang konvensional itu didobrak semua. Sehingga anak muda, generasi muda, anak SMP, SMA itu kemana-mana itu nggak malu gitu pakai batik. Kalau pakai batik ini kayak orang tua ya, gitu kan, sering begitu ya dulu ya. Terus sekarang enggak. Nah, kemudian identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Nah, itu seperti tadi, kita harus tahu risiko-risiko apa. Kemudian seberapa sering, kemudian identifikasi seberapa besar dampaknya. Kemudian siapkan langkah-langkah untuk kita melakukan pencegahan terhadap risiko yang paling dominan atau yang paling prioritas. Jadi itulah orang yang sukses ya, adalah orang yang mampu mengenali, mengelola resiko ya. Tapi kalau orang yang gagal adalah orang yang tidak mampu mengelola resiko. Ya gagal dong, kalau dia nggak bisa mengelola resiko, bagaimana dia bisa berhasil? Ya, resiko dianggap bahwa sesuatu yang biasa. Kalau namanya pencurian, ya udah pasrah aja ya. Memang udah begitu, susah lah. Gimana caranya coba? Saya udah pakai ini, pakai pasang alarm, pakai ini tetap aja, ya. Nah, oleh karena itu, itulah apa tips dan triknya, ya. Oke, coba saya mau ini dulu, mau kirim apa ya namanya, untuk penjelasan warna otak ya. Bentar ya. Saya kirim ke grup aja. Apakah sudah sampai yang saya kirim? Sudah, Bu. Ya, baik. Coba mungkin Trimedes bisa ditampilkan apa namanya, hasil pengisian kuesionernya. Yang Ibu yang punya saya, Bu. Ya, coba ditampilkan coba.
Ini saya, Bu. Ya, hasil akhirnya berapa ya? Untuk kolom A, B, C, D? Ini, Bu, totalnya. Totalnya itu untuk, sebentar. Ya, totalnya untuk apa? Kelompok A ya. Kelompok A. Bisa diturunkan dulu? Diturunkan, Bu. Iya, enggak, maksudnya, ya. Ya. Oke. Kita lihat yang kelompok A itu adalah yang paling besar nilainya adalah untuk kelompok A 40 ya. Jadi kelompok A itu sendiri, kemudian saya mau nanya, kalau untuk yang D ada nggak yang D? Teman-teman yang lain, yang D, kelompok D, maksudnya nilai yang paling terbesar kelompok D ada nggak? Siapa coba? Saya Bu. Siapa? Aron Bu, Ibu. Halo Bu. Ya. Ini Ya. setahu saya yang saya dengar rekaman yang kemarin yang Ibu sampaikan minggu kemarin, kita hitungnya itu mulainya bagian A itu cuma sampai dapat diduga aja Bu. Jadi nggak sampai hitung ke bawah. Itu yang menurut pemikiran saya sih Bu. Oh. Itu dihitung ke bawah semua atau dihitung kayak dari terorganisir sampai dapat diduga. Itu soalnya saya hitung begitu Bu. Soalnya yang kemarin saya dengar rekaman Ibu. Ini coba ya, sebentar. Cara menghitungnya itu ya dari A, misalnya terorganisir. Anda merasa terorganisir atau tidak? Ya, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya lupa angka-angkanya itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah 5 itu yang paling sampai 4, Bu. Sorry, sampai 4. 4 itu yang paling maksimal ya. Yang paling maksimal ya. Halo? Iya, Bu. Oke. Oke. Jadi cara ngitungnya itu dari terorganisir, kemudian lanjut ke kreatif, kemudian lanjut ke mandiri. Jadi kita isi tuh angka sesuai pilihan kita. Kemudian nanti lanjut ke antusias, dari antusias nanti lanjut ke tepat waktu ke komunikatif ke rasa ingin tahu, dan seterusnya. Jadi mengisinya itu per baris. Jadi baris terus, ya. Dia ngarahnya ke sebelah kanan, ya. Terorganisir, kreatif, mandiri, antusias, tepat waktu, komunikatif, rasa ingin tahu, kesenangan, detail, fleksibel, sabar, seterusnya sampai yang terakhir. Itu kalau nggak salah di mana itu? Yang paling terakhir lah itu ya, yang paling terakhir. Coba digeser dulu, ya. Terus, ya, sampai ke bebas, Jadi cara ngisinya begitu. Tapi ketika kita menghitung, ya, itu adalah per kolom. Jadi dari apa itu? Yang terakhir itu kan stabil atau tenang ya. Ya, coba dinaikkan lagi. Trimedes, dinaikkan lagi. Ya, stop dulu. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung untuk berapa jumlah masing-masing kolom A, B, C, D, itu adalah kita hitung dari dari kolom A dulu, yaitu terorganisir 3, tepat waktu 3, detail 3, 4, bertanggung jawab 4, berkomitmen. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 dan seterusnya, kita hitung total berapa per kolom. Begitu. Itu, Aron, gimana? Iya Bu, soalnya kemarin saya dengar
saya hitungnya mulai dari yang terorganisir itu sampai di respect. Itu baru saya tentukan hasil akhirnya. Seperti itu, Bu. Sampai di respect tuh yang di mana ya? Coba Bagian digeser A, dulu deh. bagian A, Bu. Bukan di respect. Yang pokoknya Berarti bagian A sampai berarti akhir, yang bukan di respect. Dapat itu tuh sampai bagian A aja, Bu. Saya hitung. oh, udah salah itu, udah salah. Salah. Kan saya kirim kan yang kuesioner utuhnya kan saya kirim. Kalau yang di PPT itu memang nggak lengkap. Kalau di PPT itu nggak lengkap. Jadi dia hanya sepenggal aja. Karena dia nggak muat ya, slide di PPT-nya itu nggak muat, makanya dia sepenggal. Makanya yang saya kirim utuh itu. Kan kemarin juga memang waktu saya menjelaskan dari apa itu sempat juga ada salah ya. Salah menjelaskan terus kemudian saya koreksi. Saya bilang bukan diisi per kolom, tapi ketika pengisian itu adalah per baris. Jadi kita per baris nih, terorganisir, kreatif, mandiri, antusias, dan seterusnya. Baru ketika semua udah kita isi semua angka-angkanya, baru kita hitungnya per kolom. Karena kan kita mau tahu kolomnya itu untuk menggolongkan dia warna otaknya itu kan harus per A atau B atau C atau D gitu. Itu ya. Halo? Berarti Aaron udah salah Iya. hitung ini. Tapi gini nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Atau mungkin ada Iya, yang Bu, lain? Ya, gimana? nanti dihitung ulang, Bu, baru saya kirim lagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti dihitung saja ulang, baru dikirim lagi. Jadi harus diingat, jangan sampai nanti ada yang angkanya sama. Kalau angkanya sama, itu dikhawatirkan dia mengisi tidak mencerminkan diri dia yang sebenarnya. Ini kalau kita isi ini kita harus betul-betul ya. Jangan seolah-olah kita terorganisir, ditanya terorganisir nggak diri kita. Terus kita menganggap kayaknya saya paling terorganisir, tapi ternyata faktanya enggak. Ya, jadi jangan kita mengisi tapi tidak sesuai dengan diri kita. Nanti hasilnya akan beda. Gitu. Ya, mungkin ada yang lain yang sama kayak si Aaron yang salah mengisi. Ada? Saya Firmina sama kayak Kiaron. Ada. Oke, ada berapa banyak? Kalau memang banyak, tolong diulang kembali ya. Tolong diulang kembali yang sudah dikirim dihapus. Saya tunggu hari ini ya. Khusus hari ini, saya nggak ada nunggu sampai besok. Ya, jadi khusus hari ini nanti udah selesai 4:30. Paling lama itu jam 5 saya udah terima ya, dikirim ulang. Oke, baik. Tadi coba agak digeser lagi ke bawah Trimedes. Ya. Nah, ini Trimedes ini mendapatkan hasil angka 40. Ya, 40. Nah, kalau 40 berarti dia masuk penggolongan ke dalam warna otak atau brain color itu adalah otak kuning. Otak kuning itu apa? Eksekutif kantor atau CEO. Ya. Chief Executive of Organization ya. Jadi kuning itu adalah simbol dari apa? Cahaya matahari ya, yang memberi kehidupan dan merupakan lambang kekuasaan, waspada, kebijaksanaan dan kesiapan atau bersiap-siap. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang selalu antisipasi sifatnya. Jadi orangnya yang penuh hati-hati, dia penuh perencanaan, jadi selalu ada planning ya, dia punya tanggung jawab, dia punya komitmen. Nah, orang seperti ini cenderungnya dia detail ya, apa-apa itu dia harus sistematis, harus detail, dan dia memimpinnya itu dengan rencana dan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Jadi semua itu memang butuh perencanaan dan kehati-hatian ya, orang-orang seperti ini ya. Nah, kemudian
orang lain yang menganggap otak kuning itu orang yang kaku, kurang fleksibel, cara kerja stabil, dan selalu mengikuti tradisi. Jadi sudah ada aturan-aturan, tradisi yang berlaku, itu dia lebih cenderung mengikuti itu, ya, aturan yang berlaku, format, peraturan-peraturan kebijaksanaan yang memang sudah berlaku, sudah ada, ya, sudah ditetapkan, dipatuhi bersama-sama, dan dia cenderung mengikuti itu saja. Nah, ini yang katanya biasanya orang-orang yang eksekutif kantor, ya. Oke, mungkin ada yang nilainya yang paling tinggi untuk kelompok B. Ada yang kelompok B? Halo? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Apakah tidak ada di kelas ini? Oke, kalau tidak ada, kita lihat. Dia warna otaknya itu adalah warna yang hijau, ya. Itu kenapa? Apa itu? Adalah dia cenderung, ya, punya kecenderungan, ya. Kita bicara ini bukan berarti dia pasti-pasti, ya. Ini semua berbicara tentang kecenderungan, ya. Dia adalah lebih cenderung menjadi seorang ilmuwan, peneliti, akuntan, engineer, ahli hukum, ahli kimia atau fisika. Hijau adalah simbol pertumbuhan, kesegaran, hidup, pengetahuan, memori, dan masa depan. Orang-orang ini cenderung dia sifatnya berhati-hati, sangat kalkulatif, berpegang pada logik dan sains, sulit mengikuti kehendak orang lain, karena orang-orang ini biasanya orang yang kritis, rasional. Jadi dia menggunakan logika banget, ya, sangat mengandalkan fakta. Jadi apa-apa harus ada bukti, ada faktanya. Dia tidak mau bermain dengan asumsi-asumsi. Bagi dia tuh nggak ada. Jangan pakai asumsi, saya mau data fakta, data empiris di lapangan mana, baru saya bisa kerja, baru saya bisa lakukan penelitian ini. Penelitian ya memang iyalah, orang penelitian nggak ada berdasarkan asumsi, berdasarkan keyakinan, menurut saya kayaknya kira-kira, itu nggak ada, ya. Selalu apa-apa mana sumber datanya, mana kutip dari mana, tahun berapa, di mana referensinya, selalu begitu, ya. Nah, dia tidak percaya begitu aja dengan namanya gosip-gosip, katanya rumor, mitos, ya. Mereka sangat dingin, ya, orang-orang yang, ya, kalau dingin itu biasanya ya kaku lah, ya. Ya, dia selalu biasanya tuh cenderungnya introvert, ya, introvert, kurang bersosialisasi, ya, dan menjadi pemain tunggal. Biasanya kalau kerja tuh lebih cenderung nyaman kerja sama diri sendiri. Kalau menyelesaikan pekerjaan tuh lebih suka menyelesaikan sendiri. Kalau dengan orang lain, dengan kelompok, dia merasa tambah pusing. Karena kalau banyak pikiran, banyak masukan, banyak pikiran, malahan akan membuat semuanya itu jadi terhambat gitu, ya. Saya mau begini, nanti ada masukan, jangan begini, saya mau begini, pakai data ini, saya pakai metode analisa ini, waduh jangan deh, kayaknya ini udah ketinggalan, saya mau yang ini. Nah, ya, jadi semakin banyak orang, semakin banyak kepala, banyak pikiran, banyak masukan, malahan tambah, menurut dia, ya, dia nggak nyaman. Kalau saya sendiri bekerja sendiri, saya mengambil keputusan sendiri, jauh lebih nyaman, ya, lebih jalannya lebih cepat gitu, ya. Ya, jadi ada orang yang justru melakukan, misalnya, ya, kalau dia seorang ilmuwan, peneliti, malahan jauh lebih ringan. Tapi kalau ini kecenderungan, saya bicara kecenderungan, bukan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2, bahwa orang yang memiliki kecenderungan otak hijau ini adalah seperti ini, telek-telek, itu bukan. Nah, orang lain menganggap itu orang-orang yang
otak hijau ini kurang didukung banyak orang. Ya, jadi dia kurang dapat support lah, karena dia memang sebenarnya kepingin kerja sendiri, tapi pemikiran orang tuh dia kayaknya nggak didukung, bukan dia tidak didukung, tapi memang dia senang kerja sendiri, karena tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, dan kalau ditentang dia selalu menolak, membalas kritikan, dan selalu mau self defense-nya tuh kuat banget, ya. Ya, jadi agak kurang nyaman menerima saran dan kritik, ya, karena dia pemain tunggal, pemain solo, dan dia selalu kerja sendiri. Dia merasa dia bisa, dia ngerti, dia paham, dan dia tahu betul bahwa itu adalah satu-satunya cara atau metode alat analisa yang paling baik. Nah, kemudian ketika orang memberikan masukan, dia itu nggak seneng gitu loh, ya. Jadi kalau ditentang itu dia kurang luwes, ya, kurang welcome lah istilahnya, ya. Jadi agak kurang ramah lah. Nah, kemudian yang berikutnya kelas ini yang C-nya yang paling tinggi siapa kira-kira? Gak masalah kalau Anda mau bilang, ya, siapa? Halo? Giovanni, Bu. Giovanni. Bu, Giovanni. Coba siapa namanya? Diulang. Zevani, Bu. Zevani. Oke, Zevani, ya. Zevani. Berapa angkanya? 38. Oh, termasuk tinggi, ya. Tinggi itu. Oke, Zevani, hanya Zevani, ya. Yang lain. Oke, kita lihat otak biru itu adalah orang yang pekerja kreatif. Biasanya dia itu presenter TV, artis, profesional pemasaran, orang-orang yang memang senang bersosialisasi, pekerja sosial yang lebih luas dalam bergaul, ya, berteman, bergaul, dan biasanya kalau ketemu orang baru tuh gampang sekali akrab, ya. Karena kalau orang-orang seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi pekerja sosial, ya? Pekerja sosial kan biasanya berhubungan dengan orang-orang banyak, ya, dan dia senang bergaul, senang berbaur, ya, senang merasa bersama, nilai kebersamaan dia itu senang gitu loh. Dia senang bersama-sama dengan orang, merasakan penderitaan orang, kesusahan orang, dan suka melebur, gitu, ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah biasanya tuh seperti itu pekerja sosial, ya. Bidang pemasaran tuh orang yang harus pintar ngomong. Harus pintar ngomong. Ngomong itu bukan hanya ada cuap-cuap, tapi bagaimana mimik wajah Anda, bahasa Anda, keramahan Anda. Itu semua satu paket, ya. Jadi nggak bisa Anda ngomong, menawarkan produk, tapi wajah Anda tuh diem aja, kaku aja, jarang senyum, ya orang malas lah, ya. Nah, jadi inilah orang-orang ini dia sifatnya hangat, kreatif, penuh perhatian, sensitif. Dia sensitif dengan orang-orang sekitar dia. Kepeduliannya tinggi, ya, komunikatif. Jadi orang yang kalau ngomong itu bisa sama orang tuh yang baru kenal bisa langsung cepat akrab, ya. Kemudian cenderung tidak agresif, ya, tidak terlalu kalau agresif itu kan orang-orang yang kadang-kadang emosional, ya. Kemudian dia disukai banyak orang karena kalem dalam memberi semangat. Nah, orang-orang seperti ini biasanya disenangi banyak orang, ya. Nah, jadi orang lain kadang menganggap otak biru adalah dia moody. Moody itu ya suasana hati, ya. Kadang-kadang nanti kalau dia lagi senang begitu, ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya yang D, ada yang D? Saya, Bu. Ya, siapa? Foy Hare. Yang D. Oh, yang D, oke. Yang D ini adalah
otak orangnya, ya, dia adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan, cepat sekali dia berani mengambil keputusan. Kemudian dia orang yang cinta damai, selalu dia banyak akal, ya. Kemudian dia orang yang troubleshooter, artinya orang yang bisa menyelesaikan masalah, ya. Nah, kemudian dia spontan, orangnya yang spontan lah, kalau ngomong apa-apa tuh ceplos-ceplos, ya. Dan dia orang yang logiknya jalan. Dia tidak suka dengan konflik. Bila ada konflik dia ingin mendamaikan. Jadi dia suka ya suasana yang baik-baik aja, ya, yang ya tanpa konflik yang bisa membuat orang itu ya bermusuhan, dingin dan lain sebagainya. Dia juga luas, dia mudah bergaul, dia terbuka, cenderung hidup merdeka. Dia tidak suka dengan aturan-aturan yang kaku, yang harus diikuti karena dia masuk ke dalam suatu tempat dengan aturan-aturan yang harus datang jam berapa, pulang jam berapa. Jadi dia memang bebas menentukan pilihan hidupnya, ya, dan tidak punya keraguan-raguan. Jadi dia selalu kalau mengambil keputusan itu istilahnya tuh dia yakin gitu, yakin, ya. Tingkat keyakinannya itu tinggi. Dia bukan orang yang pelin-pelan. Kalau misalnya ngambil keputusan tuh, aduh jangan deh, kayaknya ganti deh, jangan, kayaknya saya ragu-ragu nih. Nah, itu ciri-ciri orang yang spontan. Nah, kemudian dia mudah melihat peluang daripada ancaman. Ya, orang-orang seperti ini, kalau dikatakan dia mudah melihat peluang daripada ancaman, biasanya orang yang sering dia banyak bergaul dan dia pemain lapangan. Nggak mungkin dia tidak, kalau dia bukan bukan pemain lapangan, bagaimana dia mudah melihat peluang? Mudah melihat peluang itu bukan berarti artinya bahwa dia hanya dengar dari orang. Ya dia kan orangnya yang suka mudah bergaul, ya, kemana-mana, banyak teman, ya pastilah dia dapat info, ya. Nah, seperti itu. Jadi orang lain menganggap otak orange ini adalah otak yang manipulatif, tidak, dan spontan, tidak sistematif, dan dia adalah petualang. Ini anggapan orang loh, ya. Jadi ada anggapan orang bahwa dia suka memanipulasi, dia spontan, dia tidak sistematis, dia tidak berdasarkan pada pola-pola atau urutan-urutan yang lebih sistematis, harus melalui ini. Dia tidak, ya. Dia adalah seorang yang berpetualang, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita katakan di mana sih letak seorang entrepreneur, ya, pada warna brand color ini, di mana sih letaknya? Letaknya itu adalah pada otak yang mana? Coba, siapa mau kasih pendapat? Biru, Bu. Otak warna apa? Otak Biru. warna biru. Iya. Otak warna biru. Pekerja kreatif, presenter, artis, profesional, pekerja sosial. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi? Katanya otak warna biru. Kalau misalnya belum, kayaknya saya ingin kasih ini deh, kasih PR buat Anda, ya. Setuju nggak? Anda coba renungkan dulu, kira-kira seorang entrepreneur ini letaknya di mana, ya? Ya kan? Coba Anda pelajari baik-baik, ya. Anda pelajari baik-baik. Saya ingin tahu nih, kira-kira di mana ini letak brand color seorang entrepreneur dari penjelasan ABCD ini. Ya kan? Ya, oke. Jadi tugas Anda tadi kemarin
Sudah Anda menghitung ya angka-angka yang udah Anda dapatkan, sudah saya bahas. Kemudian nanti minggu depan, nah tugas Anda tidak usah ditulis di kertas, tapi nanti minggu depan saya tinggal tanya, ya, tidak usah di kertas. Tapi Anda langsung, kalau saya tanya, saya panggil misalnya si A, dia langsung menceritakan kenapa ini warna otakku, warna ini adalah entrepreneur beserta alasannya, ya. Oke ya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan yang terakhir, silakan. Sebelum kita tutup. Ibu. Ya. Kalau semisalnya Bu, angkanya sama, itu gimana Bu ya? Apakah kita coba teliti lagi atau gimana Bu? Hitung ulang lagi. Misalnya yang B sama A sama nih, angkanya 38. Itu kita coba lagi aja Bu ya. Ya, makanya kan minggu kemarin saya udah bilang, kalau misalnya angkanya sama, itu bisa dipastikan kemungkinan besar itu ada salah mengisi. Kemungkinan besar ya, kita bicara kemungkinan besar itu ada salah mengisi. Ya, misalnya Anda mengisinya itu tidak terlalu mencerminkan Anda gitu. Jadi Anda mengisi itu tidak jujur untuk mengisi. Kan gini loh, kadang-kadang orang mengisi tuh kayaknya ragu deh gitu. Ya, kayaknya ini di mana ya? Saya apakah benar nggak ya? Coba waktu mengisi itu Anda betul-betul meresapi bahwa oh saya kayaknya gini. Kalau kurang yakin aja, ya udahlah 2 aja deh. Gitu. Jadi semakin skornya itu semakin ke atas, itu kan semakin mendekati. Nah, jadi kalau Anda misalnya masih ragu gitu, kayaknya 2. Tapi kalau bukan Anda banget, ya udah 1. Jadi jangan dipaksa-paksain. Kalau Anda memaksain itu, ya itu tadi, kecenderungannya itu dia akan bisa angkanya itu bisa sama. Ya. Ini kan sifatnya kualitatif ya. Kita walaupun nanti bisa dihitung angkanya bisa dihitung, tapi waktu mengisinya itu sangat kualitatif. Namanya juga ini scoring ya, scoring. Kita mengelompokkan itu ke dalam kriteria ya, 1, 2, 3, 4 itu angka, tapi sifatnya kualitatif loh ya, hanya sebagai simbol saja untuk 1, 2, 3. Kalau nanti dalam skala pengukuran itu bisa dibilang skala nominal itu. Kenapa nominal? Karena dikategorikan angka 1 adalah masuk ke dalam kategori apa, angka 2 apa, angka 3 apa, gitu ya. Nah, itu 1 angka-angka itu. Nah, ini bisa juga masuk ke dalam skala ordinal karena dia ranking juga. Ya kan, ranking dong, dia dari 1 dari sangat kalau nggak salah sangat baik ya. Saya lupa angkanya klasifikasinya tuh apa. Pokoknya sangat setuju atau apalah gitu ya. Nah, itu ranking ya. Kalau dalam skala pengukuran ini kan kuesioner. Kuesioner itu kan instrumen dalam menjaring data. Jadi instrumen itu adalah alat ukur, sama dengan instrumen alat untuk mengukur berat badan Anda itu timbangan berat. Tapi kalau dalam menjaring data, misalnya dalam penelitian, instrumen penelitian itu adalah kuesioner. Nah, kuesioner di dalamnya itu ada scoring, ya angka-angka. Ada dari 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 7, ada yang 9, ya. Nah, oleh karena itu, semakin Anda merasa diri Anda semakin yakin, nah berarti skornya akan naik. Tapi kalau misalnya nggak ragu-ragu, udah 2 aja. Kalau memang bukan Anda sama sekali, tulis 1 gitu. Jadi yang tadi ditanyakan apakah ya kalau saya lihat sih kecenderungannya bisa saja dia menjawabnya itu kayaknya kurang begitu yakin gitu loh. Ya agak ragu-ragu. Ya. Gitu ya, Trimedes. Halo? Iya Bu, baik Bu. Oke, baik. Baik ya.
karena kebetulan waktu kita juga sudah. Saya pikir kita sampai di sini saja dulu, ya. Jangan lupa nanti mengingatkan saya untuk menjelaskan mengenai bisnis plan, ya, mengenai bisnis plan, ya. Karena itu nanti tugas akhir Anda membuat kelompok mempresentasikan bisnis plan Anda. Kemungkinan kayaknya mungkin ya ini nanti minggu ke-7, ya, minggu ke-7. Rencana nanti saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Karena nanti sebenarnya sih maksudnya masih ini aja ya, maksudnya secara garis besarnya, tidak sampai detail. Kalau detailnya nanti setelah UTS. Setelah tunggu. Enggak. Kalau untuk detailnya itu sebenarnya letaknya di sudah minggu belasan sebenarnya. Padahal di minggu belasan itu kita presentasi. Jadi menurut saya kalau nanti saya menjelaskan tentang materi bisnis plan itu di katakanlah minggu ke-12, sementara Anda di minggu ke-13 itu sudah harus presentasi, terlalu apa banget gitu ya waktunya gitu ya. Jadi nanti tolong ketua kelas mengingatkan saya minggu ke-7 itu menjelaskan tentang bisnis plan ya, ketua kelas ya. Ya, ketua kelasnya mana ini? Suaranya nggak ada. Iya, Bu. Ya, oke, baik. Saya pikir sampai di sini aja dulu, kita tutup. Saya minta Devanti, Julia, hadir? Saya hadir. Ya, silakan Devanti menutup dalam doa ya. Ya, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini sehingga kami